Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falafel. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembahasan soal SKB untuk kalian yang berasal dari farmasi PGSD. Lalu dari mana sih saya mendapatkan soal-soal ini? Soal-soal ini saya peroleh dari salah satu platform belajar online untuk SKB CPNS, yaitu Sahabat CPNS. Nah, di sini juga saya mau merekomendasikan untuk kalian semuanya yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian atau seleksi SKB CPNS. Ada baiknya kalian untuk mencoba mampir ke sahabatcpns.com ini, karena melalui platform ini kalian juga akan tidak hanya diberikan soal-soal, tapi kalian juga akan diberikan materi, termasuk juga teman-teman akan dapatkan FR dari tonton sebelumnya. Jadi teman-teman mempunyai gambarannya jelas, baik itu dari kisi-kisinya maupun dari pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu yang sudah pernah ujian CPNS untuk formasinya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung sebagai membernya di sahabatcpns.com ini, teman-teman bisa klik linknya yang saya sediakan di bawah. Tidak hanya untuk formasi PGSD saja, tapi juga tersedia untuk banyak formasi-formasi lainnya. Silakan teman-teman pilih sendiri. Dan saya ingatkan lagi bahwa nantinya soal-soal yang ada di sahabatcpns.com ini akan terus diupdate secara berkala dan tidak ada perlu penambahan biaya lagi. Oh iya, untuk biaya di awal ya teman-teman, silakan bisa bayarkan seharga 99.000 saja, tapi dengan catatan teman-teman masukkan kode promo SKB YES ya. Kalau teman-teman sudah masukkan SKB YES, nanti teman-teman akan dapat potongan 21.000 dari harga awalnya, yaitu 119.000, sehingga teman-teman cukup bayar 99.000 saja. Oke, tunggu apa lagi? Buruan sekarang gabung di sahabatcpns.com. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang di awal bahwa kali ini saya akan membahas soal-soal SKB PGSD. Jadi buat teman-teman yang merupakan berasal dari formasi PGSD, penting buat kalian untuk menyimak ini, karena di sini akan saya berikan gambaran biar kalian tidak benar-benar buta soal SKB PGSD ya. Baiklah, di sini akan saya coba bahas 5 soal saya terlebih dahulu. Untuk bahasan lebih lengkapnya silakan teman-teman simak video berikut ini. Nah, baiklah, untuk soal yang pertama, komputer adalah hasil karya manusia yang mampu membawa perubahan besar dalam berbagai bidang pekerjaan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Komputer sebagai hasil teknologi sangat membuka kemungkinan-kemungkinan besar untuk menjadi alat pendidikan. Khususnya dalam bidang pembelajaran, komputer dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau ide-ide yang terkandung dalam pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu, komputer juga dapat digunakan sebagai media yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dalam memahami suatu konsep berdasarkan letak kalimat utama paragraf di atas merupakan contoh paragraf: A. Deduktif, B. Induktif, C. Naratif, D. Campuran, ataupun E. Persuasif. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Menurut kalian apa jawaban yang tepat untuk soal pertama ini? Saya kasih waktu sekitar 5 detik aja, nggak usah terlalu lama. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, mari kita lihat kunci jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah jawabannya adalah A, yaitu paragraf deduktif, di mana paragraf itu adalah jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum kemudian yang menjurus ke hal khusus. Pada paragraf deduktif, letak kalimat utama berada di awal paragraf. Itulah mengapa jawaban yang tepat adalah A, yaitu paragraf deduktif, karena inti kalimatnya berada di awal paragraf, yaitu tentang komputer yang merupakan hasil karya manusia yang mampu membawa perubahan besar dalam berbagai bidang pekerjaan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Lanjut untuk soal kedua. Nah, di sini pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah terakhir, peserta didik menggeneralisasikan atau menarik kesimpulan. Kegiatan di atas merupakan langkah dalam pembelajaran: A. PBL, B. PBM, C. Cooperative Learning, D. Group Investigation, atau E. Metode demonstrasi. Silakan teman-teman pikirkan terlebih dahulu jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Kembali saya kasih waktu teman-teman hanya 5 detik saja. 5, 4, 3,
Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Jika teman-teman sudah yakin dengan jawaban dari teman-teman semuanya, mari kita cek kunci jawabannya. Jawabannya yang tepat adalah B, yaitu PBL. PBM maksud saya. Dimana pelajaran PBM adalah pembelajaran berbasis masalah, suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikannya. Jadi jawaban untuk hal ini adalah PBM ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya itu salah satu kegunaan mempelajari sejarah Indonesia adalah memahami aturan hukum mengenai ekonomi kerakyatan. Berkaitan antara konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan ekonomi kerakyatan terletak pada, jadi teman-teman harus paham dulu nih pasal 33 Undang-Undang 1945. A. Adanya orientasi kerakyatan yang sangat kuat di antara keduanya. B. Adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis. C. Kemandirian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. D. Kesamaan visi dan misi dalam menghadapi globalisasi. E. Kemakmuran masyarakat merata. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman harus paham atau mengetahui mengenai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, saya kasih waktu teman-teman untuk memikirkan jawabannya selama 5 detik saja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Silakan, apakah teman-teman sudah mendapatkan jawaban yang menurut teman-teman tepat? Kalau sudah, mari kita cek jawaban teman-teman apakah sesuai atau tidak. Dan jawabannya benar adalah B, yaitu apalagi B, kita cek adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis. Kenapa demikian? Karena perlu teman-teman ingat bunyi dari pasal 33 Undang-Undang 1945, yaitu adalah ayat 1 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, yang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dari satu ekonomi nasional. Dan ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pasal-pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi memang pasal 33 Undang-Undang 1945 ini mengatur soal penguasaan negara terhadap hal-hal yang strategis, terhadap sektor usaha strategis yang nantinya ini berpengaruh pada perekonomian nasional. Itulah kenapa jawaban untuk pertanyaan ini adalah jawaban B, adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis. Lanjut untuk soal keempat. Nah, kita masuk ke soal matematika. Kalau tadi kita sudah menjawab soal sejarah, soal PKN, dan kali ini kita mencoba menjawab soal matematika. Soalnya sini adalah harga awal sebuah baju telah diturunkan 20%. Harga baru baju itu diturunkan lagi 25%. Jadi setelah diturunkan 20%, kemudian diturunkan lagi jadi 25%. Dua kali penurunan harga tersebut setara dengan sekali penurunan sebesar. Jadi maksudnya di sini adalah sini kan terjadi dua kali penurunan, yang pertama 20%, yang kedua 25%. Nah, jika sebenarnya dua penurunan ini bisa dijadikan satu kali penurunan, berapa persen sih sebenarnya jumlah penurunan harga jika hanya dilakukan sekali aja? Ingat, jangan terkecoh 20 tambah 25% ya. Pilihan A 20%, B 25%, C 30%, D 35%, E 40%. Bagaimana? Silakan teman-teman coba hitung. Ini agak saya kasih waktu agak lama ya. Ini saya agak banyak bacornya biar teman-teman sambil menghitung dulu. Oke, kembali saya berikan waktu kali ini 7 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, saya rasa teman-teman sudah mulai menemukan jawabannya. Jika belum, mari kita bahas sama-sama. Jika sudah, mari kita cek jawabannya teman-teman. Oke, ya, dan jawabannya tepat adalah E. Kenapa E? Berapa E? 40%. Kenapa sih? Nah, karena di soal ini kita tidak diperlihatkan harganya, kita hanya ditunjukkan potongan 20%, kemudian dipotong lagi 25%. Jadi kita di sini mencoba untuk memisalkan harga bajunya itu adalah 10.000. Oke, harga baju ini misalnya 10.000 biar kita gampang hitungnya. Nah, sesuai soal tadi bahwa potongan pertama yaitu 20%.
kita coba kalikan dari harganya 10.000, 20% dikali 10.000 artinya akan ada potongan 2.000. Nah, harga setelah dipotong tadi 10.000 harga awal dipotong 20%, jadinya harga tinggal 8.000. Nah, setelah dilakukan harga 8.000 dipotong 20% lagi, kemudian dipotong lagi sebanyak 25%. 25% ini tidak lagi dikali 10.000, tapi 25% ini sudah dikali dengan harga baru yang 10.000, yang 8.000. Jadi 25% dikali 8.000 sama dengan 2.000 lagi, dan harga menjadi 6.000. Nah, seperti pertanyaan ini, 2 kali penurunan harga tersebut setara dengan sekali penurunan sebesar. Nah, ternyata setelah dilakukan 2 kali pengurangan, baik itu pengurangan pertama atau senilai 2.000, pengurangan kedua juga senilai 2.000, artinya potongan harga yang diperoleh seluruhnya adalah 4.000. Nah, jika dengan harga 10.000 ini dikurang dengan harga 2 kali potongan 4.000, artinya potongan jika dilakukan hanya 1 kali saja, yaitu 40% saja. Sangat mudah kan teman-teman? Saya rasa teman-teman juga pasti bisa menjawabnya dengan benar. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Nah, pendidikan konstekstual erat kaitannya dengan pencapaian aspek keterampilan intelektual karena A. Boleh mengemukakan pendapat secara klasikal, B. Boleh memilih bahan diskusi sesuai kondisi saat ini, C. Diikutsertakan dalam mengamati jalannya pembelajaran, D. Boleh berdebat sesuai karakteristik pengajarannya, atau E. Boleh memilih materi yang diinginkan. Nah, silakan teman-teman untuk berpikir. Saya kasih waktu hanya 5 detik saja. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baiklah, saya rasa teman-teman sudah menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Mari kita cek jawaban teman-teman. Dan jawaban yang tepat adalah B, yaitu boleh memilih bahan diskusi sesuai kondisi saat ini. Dengan penjelasannya, pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan konsep belajar mengajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan oleh guru dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Jadi itulah jawaban untuk pertanyaan nomor 5 yang sekaligus merupakan pertanyaan terakhir pada sesi pembahasan soal SKB PGSD kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan 5 soal dari SKB PGSD yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bahasan ini setidaknya memberikan gambaran untuk kalian sedang mempersiapkan diri menghadapi SKB CPNS 2019 ini, terutama untuk kalian formasi PGSD. Dan buat kalian yang masih pengen belajar lagi seputar SKB PGSD ini ataupun SKB formasi-formasi lainnya, saya sarankan kalian untuk memilih platform belajar SKB sahabatcpns.com, karena di sini teman-teman akan mendapatkan banyak soal yang akan terus diupdate secara berkala. Teman-teman juga akan mendapatkan kisi-kisi, teman-teman juga akan mendapatkan materi untuk belajar, teman-teman juga akan mendapatkan FR dari peserta-peserta di tahun-tahun sebelumnya yang sudah pernah mengikuti dan juga sudah lulus pada CPNS tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video dari saya ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya tutup, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan share biar informasi tidak hanya untuk kalian, tapi juga bisa bermanfaat untuk kalian yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.